Pastinya wewenang itu memberikan suatu keputusan, memberikan isi hal-hal terkait jalannya organisasi harus ada atas persetujuan seorang pemimpin. Jadi sebagai yang menghandle dan mengkoordinir keseluruhan yang ada di organisasi. Yang kedua, apa saja peranan ini dalam kepemimpinan di organisasi? Oke, untuk peranan pemimpin memberikan delegasi atau wewenang terhadap anggota, pasti kayak yang abang dari awal yang memutuskan, bukan walaupun melalui diskusi dengan BPH, tapi seorang pemimpin itu yang memutuskan. Dan juga untuk cara-caranya biasanya kami mempertimbangkan dengan kondisi dan situasi dari anggota, karena kami mau hal yang kami kerjakan atau hal yang akan kami wewenangkan itu berjalan secara maksimal dan terus. Apa saja permasalahan yang dialami oleh pemimpin dalam Baik, untuk permasalahan sendiri mungkin masalah penyesuaian ataupun kondisi dari anggota, karena kita nggak tahu kondisi mereka. Makanya selalu kami sampaikan di depan, ketika kalian terkendala atau mengalami kendala, sampaikan itu. Dan juga biasanya kami sebelum memberikan wewenang, kami tanya dulu kondisi dan kesiapan gitu. Karena kalau memang mereka nggak siap, dirasa kayak ada hal yang mungkin akan menghambat, kami tidak akan memberikan pendelegasi. Kami akan memberikan kepada orang-orang yang benar-benar siap gitu. Jadi tugas ataupun wewenangnya itu bisa berjalan dengan baik. bagaimana peran pemimpin dalam Oke, peran pemimpin dalam mengambil suatu tugas keputusan dan pasti memutuskan, kan? Karena untuk di BBM sendiri mengambil keputusan itu melalui musyawarah, diskusi gitu kan. Nah, jadi harus ada satu orang atau pemimpinnya yang memutuskan melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari diskusi tersebut. Jadi dengan diskusi ada hasil, lalu pemimpinlah yang memutuskan ini dipakai atau enggak, ini dipakai atau enggak. bagaimana para pemimpin dalam Oke, langkah-langkah sendiri yang pastinya mempertimbangkan hal ataupun efek ataupun dampak apa yang akan terjadi ketika mengambil keputusan itu. Jadi bukan saat mengambil keputusan aja, tapi lebih ke ini ketika dia diputuskan bisa nggak dijalankan, ini memberikan dampak positifkah, memberikan dampak negatifkah dan lain sebagainya. Jadi memberikan dampak apa dan apa yang akan terjadi ketika mengambil keputusan itu. yang terakhir, apa pengalaman baik abang mengambil keputusan yang Oke, baik. Untuk pengalaman mungkin banyak sekali ya pengalaman baik gitu kami dalam organisasi ini gitu. Apalagi kami udah di akhir-akhir masa jabatan juga udah 1 tahun di kepemimpinan. Ketika kami berhasil mengambil suatu keputusan dan itu memberikan efek yang positif, pasti kami merasa kami telah menunaikan tanggung jawab kami gitu kan. Ada perasaan bangga tersendiri gitu, bangga terhadap anggota juga, dan juga biasanya sih tak lupa atau selalu apresiasi gitu kan anggota-anggota yang memang udah bekerja keras gitu, karena kan kalau misalnya nggak ada mereka juga nggak akan terjadi gitu kan. Walaupun memang suatu keputusan nih gitu kan, kalau keputusannya baik tapi kalau anggotanya nggak menjalani gitu kan juga nggak tercapai gitu. Jadi apresiasi dan selalu Keduanya menjadikan rumah tangga itu bukan memang keluarga. Yang ketiga, jadi pelindung dan keluarga itu akan nyaman, tentram, dan merasa terlindungi. baik. Yang kedua, apa saja peranan kepala keluarga dalam melakukan delegasi kepada Pertama, ia menyuruh istrinya sebagai tangan kanannya untuk mendidik anaknya, untuk mengarahkan anaknya selain dia mengurus rumah tangga. Yang kedua, dia menyuruh anak-anaknya agar mau sekolah, mau disiplin dari ibadah, dan menjadi anak-anaknya itu terarah dan teratur untuk masa depannya.
Baik, yang ketiga, apa saja permasalahan kepala keluarga saat memberikan pendelegasian kepada Yang pertama masalahnya adalah dalam tanda sebagai istrinya kan pernah juga merasa lelah atau merasa capek, pasti dia akan merajuk atau merasa tidak senang. Yang keduanya, anaknya pun kadang tidak menurut atau nakal. Terus yang ketiganya pun kadang tugasnya sering terabaikan, kadang diikuti, kadang tidak dikerjakan. Itu juga. Baik, yang keempat, apa peranan kepala keluarga dalam mengambil keputusan? Pertama-tama kepala keluarga mencari solusi, mencari apa akar masalahnya itu agar dapat masalah yang dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat semua orang menjadi tambah jadi repot atau gimana gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah-langkah kepala keluarga dalam mengambil keputusan? Pertama, mencari masalahnya apa akar masalahnya. Yang kedua, mencari solusi yang tepat dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, bermusyawarah, bertukar pikiran pada anak atau istri yang membuat masalah. Dan ketiga, yang terakhir, mengambil keputusan yang terbaik dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, pertanyaan terakhir, apa pengalaman baik kepala keluarga dalam mengambil keputusan yang strategis? Keputusan yang terbaik dan dapat ditanggungjawabkan itu adalah masalah